Sebelum mulai, sorry banget kalau suara gue beda. Nggak tahu sih, suara gue beneran beda nggak sih? Cuman gue lagi serak ya suara gue. Soalnya gue lagi radang buat itu pas habis selesai olahraga gue malah minum es. Tolol banget sih gue. Cuman ya udahlah ya. Makasih. Ya gitu aja infonya. Lanjut aja ke video. Lanjut. Yo teman-teman, ini gue Mirai dan di video ke-9 gue kali ini gue bakal nempatin janji gue kalau gue bakal bikin video tentang berenang. Yeay. 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 Ya, sesuai judul video ini, gue adalah mantan atlet renang. Bukan mantannya atlet renang ya, tapi gue mantan atlet renang. Ya, gue gak jago-jago amat renang sih, tapi siapa tahu kalian mau jadi atlet renang bisa tahu pengalaman gue seorang perenang, seorang mantan perenang lebih tepatnya. Ya gitu. Oh ya, BTW sebelum akhirnya kita mulai ini, gue mau ngasih tahu. Akhirnya gue pakai art style gue yang baru. Gimana? Bagus nggak? Bagus nggak? Yaudah, langsung aja ke videonya ya. Oh ya, kayaknya nih videonya bakal 2 sampai 3 part, nggak tahu juga. Soalnya ceritanya panjang banget. Nih gila skripnya panjang banget. Terus nanti juga ada cerita yang harus gue tambahin yang gak gue tulis di skrip. Jadi nggak tahu nih sampai beberapa part. Ya, lanjut. Jadi gue udah les renang dari gue kelas 2 SD. Itu karena gue nerusin kakak gue. Jadi kakak gue ini tuh dulu les renang, tapi nggak dilanjutin. Gue nggak tahu kenapa sampai nanti di akhirnya gue kasih tahu. Nah kakak gue ini kan udahan ya les renangnya, dan gue disuruh buat les renang sama ortu gue. Tapi gue nggak mau. Gue nggak mau diajarin sama pelatih kakak gue yang dulu karena galak banget gurunya anjir. Omongannya kasar di mana-mana. Gue nggak mau diajarin kan sama dia. Jadi gue minta diajarin sama bapak gue aja. Salah satu minggu gue diajarin bapak gue nih. Suatu hari gue belajar renang sama bapak gue di kolam yang dimana ada pelatih kakak gue yang ngajar di situ. 15 menit di sana tuh aman tuh, belum ada pelatih itu tuh. Tiba-tiba pelatih itu nongol. Ya panggil aja dia Mas Ironi gitu. Ya dia bukan seorang pelangi, cuman gue lagi mikirin nama tadi pas bikin skrip susah banget, gue nggak tahu namanya apa yang tepat, jadi gue namain aja Mas Ironi. Ya Mas Ironi. Seperti yang lo tahu, kayak guru, pelatih, tenaga pelajar dan lain-lain itu pasti nyari muka dulu kan di awal ya. Jadi kayak nanti dia awal-awal baik dulu, terus tiba-tiba ngomong kasar gitu kan. Ya gitu. Nah pas awal-awal dia ngajarin gue tuh Mas Ironi itu nyari muka banget, gila nyari muka banget. Awal-awal tuh dia baik banget gitu kan, dia baik banget. Ya nggak pernah marah gitu kayak guru pada umumnya gitu. Tapi ya namanya juga nyari muka ya pasti gitu. Nanti juga makin hari makin lama dia makin galak. Ya kalau nggak digalakin gue juga pasti bakal malas-malesan sih kalau terlalu lembut ya. Tapi ya ortu gue malah bilang marahin aja pak biar latihannya bener. Ya kayaknya hampir semua orang tuh kayak gini sih. Kalau nggak digituin mungkin ya anaknya mungkin bakal males-malesan, nggak tahu juga. Dan bagi kalian yang pengen jadi atlet renang dan bukan tertarik karena ngelihat atlet renang, tapi karena cuman pengen di dalam air, mending jangan. Karena nguras tenaganya tuh gila banget, gila. Lu bayangin ya, gue baru turun ke air nih. Kalau lu nggak pemanasan dulu, lu langsung turun ke air dan pemanasannya di air, lu masuk ke dalam air tuh nggak bisa nafas men, susah banget nafasnya. Tapi karena gue ada terlatih, karena gini nih, gue terlatih nafas di air tuh karena pas awal-awal gue les renang itu air kolamnya asli langsung dari gunung. Iya, jadi gue tuh dulu les renangnya tuh di kampung, tapi pelatihnya bukan orang kampung. Tapi kenapa dia ngelatih di kampung kalau bukan dia orang kampung, Rai? Karena gue itu latihannya langsung pagi jam 7 ya. Masih dingin-dinginnya tuh, masih dingin banget gila. Tapi setahu gue itu bagus buat ngelatih paru-paru gue biar nafas gue teratur sama renang. Jadi di air gue tuh dingin banget. Jadi pas setiap gue renang paru-paru gue tuh sekalian dilatih gitu. Mungkin pelatihnya juga mikir kayak gitu, nggak tahu. Ya pokoknya lanjut aja ke topik cerita lanjut. Mas Ironi ini tuh pelatihnya tuh kadang bikin kesel parah gitu. Jadi kan dulu kolam renang yang di kampung ini tuh airnya langsung dari gunung ya, dan panjangnya tuh 25 meter dan lebarnya gue lupa berapa. Gak tahu sih gue nggak ngitung lebarnya, tapi panjangnya 25 meter. Nah Mas Ironi ini tuh nyuruh gue 200 meter kan. Jadi ya 200 meter itu jadi gini nih.
25 dikali berapa biar 200? Ya, betul. Jawabannya 8 kali. Ya, gue harus bolak-balik 8 kali di kolam renang itu. Tuh gue lupa gue gaya bebas apa gaya dada gitu. Bagi kalian yang nggak tahu, gaya dada itu tuh gaya renang yang biasanya dipanggil sama orang awam tuh gaya katak. Dan gaya bebas itu yang tangannya muter-muter. Nah, balik lagi ke cerita. Nah, gue tuh udah bolak-balik 8 kali. Tapi Mas Ironi ini bilang, halah bohong, mana mungkin secepat itu. Yang lain aja belum selesai. Ya kan gue 200 meter dan yang lain tuh 500 sampai 700 meter karena gue masih pemula. Jadinya gue 200 meter aja kata dia gitu kan. Nah, udah kelihatan kan perbedaannya, tapi dia malah bilang gitu. Perbedaannya tuh kayak gue 200, mereka tuh 500 sampai 700. Jadi kayak jauh gitu perbedaannya. Nah, gue ngedebat kan, gue ngedebat dia gitu. Tapi dia masih nggak percaya dan ya udah gue ngalah dan gue lanjut balik-balik itu kan. Nah, sampai ada salah satu teman gue nih ada yang udah selesai. Yang nggak tahu sih itu kayaknya yang 500 meter ya kalau nggak salah. Nah, temen gue ini udah selesai satu. Gue muter lagi 2 kali biar nggak dicurigain. Nah, gue berhenti dan yang lain juga tuh yang 700 meter nggak lama berhenti. Terus dia dateng terus ngomong ke gue, coba aja dari tadi selesai bisa istirahat lama. Gue dalam hati tuh ngomong, tadi kan emang udah tapi lu nggak percaya. Tapi ya udahlah ya, gue juga nggak bisa ngelawan. Tapi masalahnya dia berkali-kali gitu anjir ke gue. Bayangin, gue setiap renang, setiap disuruh kayak 200 meter, gue 200 meter tapi dia nggak percaya kalau gue 200 meter. Jadi seolah-olah tuh dia kayak nyuruh gue 500 meter, tapi gue nggak boleh tahu kalau gue tuh harus 500 meter. Otak gue tuh harus mikir kalau gue tuh harus 200 meter, tapi nanti dia kayak pura-pura nggak percaya kalau gue 200 meter. Terus dia ngasih gue 500 meter tanpa gue tahu kalau 500 meter. Kayak gue harus terlatih ya gitulah pokoknya. Gue juga susah ngebingunginnya gitu, maksudnya ngejelasinnya gimana. Ya gitulah pokoknya, gue juga nggak bisa ngapa-ngapain ke dia, capek ngelawan mulu. Dia juga nggak percaya. Tapi dari kekesalan gue ke Mas Ironi ini, itu banyak banget kekaguman gue sama Mas Ironi ini. Itu bukan kagum dalam hal itu, tapi kagum dalam hal pelatihnya dia ini. Jadi pelatih ini tuh unik dan berbeda dari pelatih-pelatih yang di kota gue gitu. Nah, Mas Ironi ini kalau ngajarin gue tuh, jadi dia ngasih tahu gue tuh apapun harus dilakukan cepet gitu. Kayak lompat harus cepet, terus kayak apa lagi ya, ayunin tangan harus cepet, terus nafas juga harus cepet. Maksudnya ngambil nafasnya tuh harus cepet, terus kamnya harus cepet. Ya pokoknya semuanya harus cepet lah. Terutama kalau lompat nggak boleh telat ya. Jadi kita kalau misalnya lompat tuh nggak boleh telat gitu, nggak boleh telat banget. Nah, kayaknya semua pelatih juga gitu sih, cuman ya nggak tahu, kayaknya dia beda sendiri, nggak tahu. Nah, terus salto juga harus cepet kan. Jadi kalau kalian yang nggak tahu salto itu apa, jadi kayak ini kalau misalnya lo renang gaya bebas sama gaya apa ya, gaya bebas sama gaya punggung itu ada yang namanya salto. Nanti di ujung untuk balik lagi dengan cepat. Tapi salto ini tuh cuma bisa dipakai buat gaya renangnya, gaya renang bebas sama gaya punggung doang. Gaya dada sama gaya kupu-kupu itu nggak boleh. Ya kenapa nggak bisa? Oh ya nggak tahu, kok tanya saya. Setelah semua itu akhirnya gue ikut perlombaan dan ya tetap kalah ya, tapi ya seru sih perlombaannya. Tapi yang seru tuh adalah gitu, yang seru tuh perlombaan para pelatih. Ya sampai sini dulu ya part satunya. Gak tahu sih, ini gue tadi nge-record itu 27 menit 28 27 nggak tahu sih, 28 sampai 27 menit lah. Jadi gue nggak tahu berapa part, tapi kayaknya 2 sampai 3 part. Pokoknya gak nyampe 4 lah, 2 sampai 3 part aja. Kalau nanya, Rai, kenapa sih banyak part gitu? Karena gue bikin video ini tuh karena gue fun, gue pengen nyeritain, gue pengen orang mendengar cerita gue gitu. Soalnya gue ngeliat kayak para animator pengalaman tuh kayak anjir, mereka kayak free banget ya, kayak emosi mereka tuh beneran meluap karena itu bener-bener cerita yang beneran terjadi gitu. Kalau rekayasa mereka nggak bakal bikin seniat, makanya emosinya nggak bakal segitunya gitu. Ya bisa sih kalau lu udah berpengalaman, cuman ya gitulah pokoknya. Ya pokoknya makasih ya udah nonton. Kalau kalian mau subs, ya subs aja bagus gitu, makasih gitu. Tapi kalau nggak mau, ya udah nggak apa-apa, itu hak lo, karena ya udah gitu. Tapi kalau mau like juga makasih banget. Tapi kalau nggak mau, ya udah nggak apa-apa, itu hak lo juga. Ya pokoknya sampai sini aja.
Ya kalau kalian mau donate, makasih banget. Gua nggak tahu sih itu donate-nya tuh pengen gua beliin mic baru atau gua beliin pen tablet ya. Pen tablet gua masih bagus sih, cuman pennya aja yang udah jelek. Ini aja udah patah anjir bagian sininya. Terus ini juga karet-karetnya udah copot. Terus gua pen tabletnya kadang suka error. Gua kayak mencet ini malah gimana ya? Jadi kayak gue mau mencet nih terus gue lepas pennya dari pen tabletnya gitu, malah masih tetap ngegambar gitu. Jadi kayak ya pokoknya gitulah, pokoknya agak susah dijelasin. Jadi ya gue nggak tahu sih mau beli mic atau pen tablet. Tapi kayaknya gue mau beli mic dulu sih. Pen tablet gue masih nggak terlalu rusak, masih bisa dipakai. Jadi mic gue kayak nih gue ngomong harus teriak gitu biar biar terlihat energik gitu. Gue harus beli mic baru sih. Gue harus beli mic baru. Jadi yaudah, makasih ya yang udah nonton. Bye bye. Sampai jumpa di part 2.